Kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Ada orang ngejek-ngejek saya di internet. Alhamdulillah Ustaz Iblis ini tak masuk 200 yang direkom Kemenak. Haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Aku tak layak masuk surga, tapi aku juga tak kuat masuk dalam neraka. Ya Allah. Neraka itu rasa was-was hati. Tsumma turiha finnar, dicampakkan dalam api neraka. Terkadang kita mudah saja mengkritik seseorang lewat media sosial, tapi ketika diajak bertemu tentu harus mau dong. Itulah pelajaran bagi kita supaya lebih bijak dalam mengkritik seseorang, apalagi dengan landasan ilmu yang tinggi dalam agama Islam. Seperti pembenci UAS atau Ustadz Abdus Somad baru-baru ini mengatakan bahwa setiap orang berhak masuk surga kecuali Ustadz Abdus Somad karena sering menakut-nakuti orang masuk neraka. Mendengar hal itu, sikap UAS bijaksana dan berwibawa, tak ayal orang banyak yang mengaguminya. Dengan tegasnya, Ustadz Abdus Somad atau UAS mengaku tidak takut sama orang yang membencinya atau haters. Ia justru mendoakan mereka supaya sehat dan panjang umurnya. Meskipun baru-baru ini ada salah satu pembenci UAS yang sangat kurang ajar. Lantas bagaimana reaksi UAS terhadap pembencinya? Simak ulasan lengkapnya. Mereka masuk neraka bukan karena tak sholat, masuk neraka bukan karena tak puasa, masuk neraka bukan karena tak haji. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Mereka masuk neraka karena mengkhianati konstitusi. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz-Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Membenci orang itu tidak enak dan gak ada untungnya bagi kehidupan. Apalagi jika benci tersebut cuma dilandasi perbedaan suku serta agama semata. Kebencian semacam itu akan membuat hilang nilai kemanusiaan kita terhadap sesama manusia. Padahal kita sendiri disebut manusia karena memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaan itu lumrah karena perbedaan adalah takdir yang tak dapat dihindari, baik itu perbedaan warna kulit hingga perbedaan keyakinan akan sebuah agama. Tetapi yang perlu diingat adalah meskipun kita berbeda berbagai label suku hingga agama, yang membuat sama adalah kita tetap saja manusia yang harus saling menghormati antara sesama manusia sesuai dengan norma-norma kemanusiaan itu sendiri. Kemunculan Ustadz Abdus Somad cukup fenomenal di tengah kemudahan akses informasi. Ceramah-ceramahnya menghiasi laman YouTube, beberapa bahkan tertengger menjadi trending topik. Ustadz Abdus Somad tampil dengan gayanya yang khas. Ia memberikan penjelasan yang terperinci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan umat dengan tegas. Tak jarang beberapa kontennya menuai kontroversi. Hingga baru-baru ini ada salah satu haters yang membencinya yang berani mengatakan bahwa UAS tidak layak masuk surga, tempatnya ada di neraka karena sering menakut-nakuti orang masuk neraka. Semua orang boleh masuk surga, kecuali yang nggak boleh masuk surga itu macam Ustaz Somad, dia nggak bisa masuk surga. Dia ahli neraka itu. Suka menakut-nakuti orang, suka meneror orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka, dia nggak tahu itu. Neraka itu rasa was-was hati, rasa susah kita, rasa takut-takut. Nah, itu neraka. Siapa yang takut-takuti kita? Coba kau pikirkan. Kan orang-orang yang takut-takuti kita itu macam Ustaz Somad, Ustaz-Ustaz lain lah, Ustaz Wahabi. Banyak Ustaz itu menakut-nakuti kita, meneror kita. Mereka sendiri nggak tahu yang mana akhirat, yang mana surga neraka, mereka nggak tahu. Nah, mereka dengar-dengar saja. Dan bahkan mereka menyangka Tuhan hanya paham bahasa Arab. Tuhan nggak tahu bahasa burung. Tuhan nggak tahu bahasa burung itu macam mana, bahasa semut, bahasa binatang, bahasa lembu. Tuhan nggak tahu menurut mereka. Makanya mereka selalu berfatwa bahwa kalau tidak menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, Tuhan tidak bisa tahu maksud kita apa. Itulah kelemahan akal mereka dalam mengkias. Makanya kita nggak usah ikut mereka itu. Kalau kita ikut orang yang macam itu, sesat kita juga. Nah, mereka orang yang keliru, orang sudah disesatkan oleh Allah, biarkan aja. Kecuali yang tidak boleh masuk neraka itu semacam Ustadz Abdus Somad. Dia tidak bisa masuk surga. Dia ahli neraka, suka menakut-nakuti orang, bilang haram ini, haram itu, sesat ini, sesat itu. Padahal dia sendiri ahli neraka. Dia gak tahu tuh neraka itu rasa was-was hati. Dan Ustadz Abdus Somad yang sering menakut-nakuti kita.
Menanggapi hal tersebut, dalam videonya, Uwas juga menyebut salah satu ciri orang ikhlas adalah sanjungan tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung. Ia melanjutkan, pujian tak membuat terbang dan hinaan tak membuat tumbang. Ia lalu mencontohkan pada orang yang memberitahunya tentang sebuah video yang isinya menjelek-jelekkan dirinya. Uwas mengaku tidak menonton video tersebut. Kemudian Uwas tidak bosan mengingatkan kepada jemaahnya supaya jangan takut dalam berbuat ikhlas. Karena kalau orang pura-pura ikhlas tampaknya saja bertuhan padahal berhantu. Pujian tak membuat melambung, hinaan tak membuat murung, karena pujian terbaik hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, selesai sholat bacalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut Uwas. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda, Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rizkinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir. Summa turiha finnar, dicampakkan dalam api neraka. Mereka masuk neraka bukan karena tak sholat, masuk neraka bukan karena tak puasa, masuk neraka bukan karena tak haji. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji. Mereka masuk neraka karena mengkhianati konstitusi, karena membiarkan orang yang lemah tetap lemah, padahal dia punya kekuasaan, punya kekuatan. Dia dipilih oleh rakyat. Ada orang ngejek-ngejek saya di internet, alhamdulillah Ustaz Iblis ini tak masuk 200 yang direkom Kemenak. Iblis yang bilang. Saya screenshot, saya kirim ke FB yang followernya 1,1 juta itu. Saya minta sama Ustaz saya, tolong buatkan di atasnya doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah orang ini hidayah, dia berbuat ini karena tak tahu. Dan ramai orang rumahnya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini. All we talk about is change.